Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganjar Nugraha, NPM 0361170040, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pakuan Bogor. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang analisis jurnal internasional Echinoderm Fauna of the Lamb Straits Sulawesi Utara, tinjauan inventarisasi dan distribusi. Jurnal ini merupakan jurnal Mar Res Indonesia volume 39 nomor 2 halaman 51 strip 61 pada tahun 2014. Untuk jurnal ini ditulis oleh Suporno, David Johan William Land, dan Susestiono. Pada kali ini kita akan membahas tentang latar belakang, metode penelitian, hasil, dan pembahasan terakhir kesimpulan. Nah, latar belakang ini adalah hal yang melatar belakangi suatu penelitian ataupun penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama adalah informasi komprehensif tentang Echinodermata di bidang ini masih kurang. Yang kedua bertujuan untuk mengupdate pengetahuan tentang sebaran Echinodermata di perairan Sulawesi Utara. Nah, untuk metode penelitian sendiri yaitu melakukan metode scuba diving atau snorkeling, atau bisa disebut juga dengan melakukan penyelaman dengan menggunakan alat-alat khusus yang telah didesain sehingga bisa melakukan penyelaman dengan waktu tertentu dalam air. Nah, para peneliti mengumpulkan secara intertidal dari bulan Januari sampai Februari tahun 2012 sebanyak 36 lokasi. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut. Di sini adalah peta penyelaman lokasi Selat Lambe, Sulawesi Utara. Nih, di sini terdapat 36 plot ataupun stasiun yang dilakukan penyelaman ataupun scuba diving. Di sini beberapa plot bisa dilihat pada gambar stasiun tersebut. Baik, next. Nah, untuk selanjutnya adalah hasil. Dari penelitian tersebut, mereka mendapatkan 76 spesies Echinodermata, 26 spesies Asteroidea, 10 spesies Echinodea, 18 spesies Holoturidea, 20 spesies Ophiuridea. Untuk pembahasannya sendiri, di sini terdapat tabel ataupun tabel tentang atau hasil dari pembahasan ataupun penelitian yang telah mereka lakukan. Mereka mencatat tanggal penyelaman, kedalaman, serta titik koordinat pada penyelaman yang mereka lakukan. Di sini ada yang pertama itu stasiun. Jadi pada stasiun 1 sampai seterusnya sampai 36 itu ditulis lokasinya itu di mana. Di sini yang saya ambil contoh stasiun 1, lokasinya itu Tanjung Nanah 1. Nah, titik koordinatnya itu di sini N1 derajat 27 40 42. Nah, di sini ditulis dengan lengkap titik koordinat dan juga waktu ataupun tanggal pada tanggal 30 Januari 2012 dengan maksimal kedalaman sekitar 20 meter. Nah, adapun habitatnya itu ada reef, rubble, dan seagrass. Nah, di sini disebutkan ataupun dicantumkan kedalaman, terus data waktu, titik koordinat, stasiun, dan lokasi yang dilakukan penyelaman. Terdapat 36 stasiun dengan beragam lokasi penyelaman serta titik koordinat yang berbeda dengan waktu yang berbeda dan kedalaman yang berbeda juga. Kedalaman yang paling dalam sendiri di sini ditunjukkan oleh kedalaman sekitar 40 meter pada stasiun 26.
Next. Nah, selain itu, mereka juga mencatat hal apa saja yang ditemukan pada kedalaman-kedalaman dan juga pada saat mereka melakukan penyelaman. Di sini mereka mencatat beberapa penemuan dari Osteristeridae. Di sini beberapa. Jadi di sini itu tanda silang itu merupakan tanda mereka menemukan spesies. Contohnya, saya ambil contoh Coryzater granulatus. Nah, di sini itu Coryzater granulatus itu tidak ditemukan di stasiun 1, 2, dan 3 karena tidak ada tanda silang. Tetapi pada stasiun 4 dan 6, kecuali 5 itu terdapat silang. Berarti pada 4 dan 6 ini ditemukan spesies tersebut. Ataupun di stasiun 4 ditemukan, stasiun 5 tidak, stasiun 6 itu ditemukan. Akan tetapi 7, 8, 9 tidak ditemukan. Nah, begitu juga yang lainnya seperti demikian. Ini pada tabel yang selanjutnya itu sama, tidak ditemukan pada yang ini Actinophiga planelosis, itu ditemukan pada stasiun 29 doang. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya mereka menemukan ada yang bisa hidup dari atau ditemukan di stasiun 1 sampai stasiun 27, yaitu objeknya itu adalah Denkia lavegata. Nah, di sini ditemukan sangat banyak sekali, hampir di semua stasiun, tetapi di stasiun 28, 29, 30 itu tidak ditemukan. Alasannya salah satunya merupakan situasi habitatnya itu tidak mendukung ataupun tidak menjadi habitat penunjang pada objek tersebut, spesies tersebut. Nah, di sini juga Ophidiceptidae adalah famili Asteroidea yang paling beragam dengan 18 spesies yang tercatat. Nah, pola sebaran Echinodermata di sekitar Selat Lembe, Sulawesi Utara ditunjuk pada tabel 2 pada tabel ini. Nah, di dalam Selat Lembe beragam dan beberapa, terutama 3 spesies asteroid Lindskia lavegata, Culcita novagiunea, dan Coryzater granulatus yang melimpah dan terdapat di sebagian besar situs ataupun stasiun. Nah, meskipun beberapa kelompok misalnya bintang laut Neoverdina tidak ditemukan, kekayaan spesies asteroidea pada khususnya pada kelas Echinodermata lainnya secara umum tampaknya sebanding dengan daerah lain yang berdekatan di Sulawesi Utara. Jadi meskipun tidak ditemukan yang lain, tetapi cukup beragam ditemukan di daerah Sulawesi Utara ataupun yang berdekatan dengan Sulawesi Utara. Nah, untuk selanjutnya itu mereka itu menggunakan buku panduan invertebrata laut bergambar dari Collin dan Anderson 1995. Nah, tetapi ada beberapa spesies yang ditemukan tetapi belum dideskripsikan. Yang pertama karena kurangnya sumber serta mungkin belum teridentifikasinya, sehingga mereka belum mencatatkan secara keseluruhan dari beberapa hewan ataupun spesies yang mereka temukan. Baiklah, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, dari penelitian ini bisa kita ambil kesimpulan sebanyak 76 spesies Echinodermata yang ditemukan. Ada juga sebanyak 20 spesies Asteroidea, 10 spesies Echinodermata, 8 spesies Holoturidea, dan 20 spesies Ophiuridea telah dicatat sama peneliti selama penelitian. Terus
Ophidiasteriada adalah pemilik asteroida yang paling beragam dengan 18 spesies tercatat. Jadi pada penelitian kali ini mengeluarkan hasil yang memang sangat banyak dan juga telah dicatat serta diabadikan dalam bentuk jurnal dan juga hasil yang lainnya, sehingga penelitian tersebut ini bisa dibaca dan dipahami sampai sekarang. Nah, perlu diketahui juga pentingnya menjaga kelestarian alam dan juga ekosistem terumbu karang dan yang lainnya sangat penting untuk dilestarikan. Mungkin saja dari banyaknya 76 spesies pada saat penelitian tersebut pada tahun 2014 ataupun 2012 itu akan tidak ada yang ditemukan, ataupun ada beberapa yang memang hilang ataupun memang punah ataupun memang sulit ditemukan, sehingga perlu tanggung jawab kita bersama untuk menjaga ekosistem dan juga kestabilan lingkungan tersebut. Jangan sampai membuang sampah sembarangan dan melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan ataupun membahayakan kepada makhluk hidup yang lainnya. Meskipun kita merasa hal itu kecil dan juga sepele, akan tetapi mungkin hal itu juga berdampak bagi lingkungan dan juga makhluk hidup yang lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa di pertemuan perempuan yang lainnya. Bye bye.